Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan itu menjadi sebuah keniscayaan. Semua orang membutuhkan. Bagaimana orang mendapatkan makan, setiap hari harus banting tulang. Karena itu kebutuhan makan, kebutuhan utama, kebutuhan dasar. Seorang manusia yang hidup di muka bumi ini, kebutuhan dasarnya adalah tercukupinya kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, yaitu makan dan minum. Oleh karena itu, kita umat Islam dianjurkan untuk berkorban untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan orang Islam. Pada satu ketika ada seorang wanita yang agak terganggu jiwanya mendatangi Rasulullah. Dia tidak tahu siapa Rasulullah kan. Kemudian dia datang. Faqalat, perempuan itu berkata, Inna li hajatun. Faqala, ya umma fulan, unduri, ayyusuka kisikti, hatta ugdiya laki hajatuki, ugdiya laki hajataki. Faqala biha fi ba'di turuki hatta qadot hajatuha. Al-hadis. Orang perempuan itu kemudian berkata kepada Rasulullah, sungguh saya ada keperluan dengan Tuhan. Dia tidak tahu siapa itu Rasulullah dengan Tuhan. Rasulullah menyahut, wahai ibunda fulan, pilihlah jalan mana yang engkau mau agar aku dapat memenuhi keperluanmu. Lalu Rasulullah berdua dengan wanita itu di salah satu jalan hingga si wanita dapat memenuhi keperluannya. Riwayat ini dengan jelas menunjukkan sikap tawadhu Rasulullah yang lemah lembut dengan ihsannya, dengan kebaikannya. Apa yang dia mau? Dilayani oleh Rasulullah dengan kebaikan. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, memuliakan orang miskin yang soleh. Jadi mohon maaf kalau misalkan di perempatan jalan ada orang meminta-minta, ya mohon maaf. Di lampu merah ada orang minta-minta, nggak ada orang ngasih, mohon maaf. Jangan salahkan orang Islam. Jangan salahkan orang Islam kalau tidak mau bersedekah. Karena kita dianjurkan untuk memberikan bantuan, memuliakan orang miskin yang soleh. Karena itu jelas pahalanya kalau memuliakan orang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 54, ya, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum kutiba rabbukum ala nafsihir rahmah. Yang artinya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, manusia itu dimuliakan sejauh sifat-sifat mereka. Apabila yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita, maka sudah selayaknya bila orang yang paling takwa di antara kita menjadi makhluk Allah yang paling kita muliakan dan paling kita cintai. Karena Allah mencintai orang soleh, maka kita dianjurkan untuk mencintai orang soleh. Orang soleh tidak akan mengetuk pintu rumah siapapun untuk meminta-minta. Orang soleh tidak akan pernah berteriak karena dia kelaparan. Orang soleh tidak akan duduk di pinggir jalan untuk mendapatkan belas kasihan. Tapi orang soleh menahan lapar, menahan kebutuhannya untuk tidak bercerita kepada orang lain. Dia hanya bercerita kepada Allah. Ketika Allah mencintai orang-orang soleh, maka kita wajib mencintai orang-orang soleh. Orang soleh tidak akan pernah mengutuk pintu orang-orang kaya. Orang soleh tidak akan menggetarkan hati-hati orang yang tidak suka bersedekah. Orang soleh tidak akan duduk di pinggir jalan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
Karena orang soleh hanya ingin menyampaikan keluhannya, hanya ingin menyampaikan kebutuhannya, hanya menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, betapa indahnya kalau seandainya sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, untuk tidak diundang berbondong-bondong, berkumpul di lapangan, orang miskin berkumpul, anak yatim berkumpul di masjid untuk mendapatkan santunan. Itu sangat tidak mulia. Betapa indahnya kalau santunan anak yatim, santunan kepada fakir miskin disampaikan ke rumah-rumah mereka. Karena mereka tidak akan pernah cerita kepada manusia, dia tidak akan pernah mengeluh kepada manusia, dia hanya bercerita kepada Allah dengan segala kekurangannya, dia hanya bercerita, berkeluh kesah kepada Allah dengan segala hajatnya. Oleh karena itu, betapa indahnya kalau kita bersedekah dengan cara yang terbaik, yaitu datangi rumah-rumah mereka, antarkan mereka. Antarkan. Dan tidak perlu persaksian dan pembuktian seperti yang terjadi akhir-akhir ini melalui media sosial. Ketika bantuan datang, di-shooting, di-upload, diviralkan. Itu menjadi kejahatan baru hari ini. Kejahatan yang penuh dengan kebencian. Karena tidak sebanding dengan dosanya. Tidak sebanding dengan riyaknya. Hanya bantuan beras 5 kilo disebarkan kepada orang seluruh dunia melalui akun Instagram, akun TikTok, dan akun apalah itu, sehingga membuat kehancuran bagi orang yang menerimanya. Semoga dengan keterangan ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa bersedekah bukan untuk dipamerkan. Dipamerkan bukan untuk kebanggaan pemilik akun, tetapi dipamerkan akan menjadi kehancuran bagi orang-orang yang menerimanya. Mereka akan hancur, mereka akan hina, dan mereka semakin sengsara karena kemiskinan dia ditonjolkan di hadapan manusia, bukan ditonjolkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit